Video call terakhir Aryudi ke istri dan anak sebelum tewas kecelakaan bus ELS di Padang Panjang. Aryudi 38 tahun warga Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menjadi satu di antara 12 orang penumpang bus antar lintas Sumatera yang tewas saat mengalami kecelakaan di kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Selasa, 6 Mei 2025. Diketahui, Aryudi tinggal di Gang Baru Jalan Benteng Desa Bangunsari. Di sekitar kediamannya ia dikenal dengan panggilan Geleng. Istrinya, Sri Rahayu alias Butet 39 tahun tampak begitu syok atas kepergian suaminya ini. Air matanya pun tidak henti-hentinya menetes. Sesekali Butet menangis di pelukan kakaknya. Ia sempat tersender di lemari yang ada di area ruang tamu rumah kontrakannya. Belum bisa kasih komentar karena kami ini baru dapat kabar sore ini. Belum tahu apa-apa kami ini. Keluarga masih datangi ke ELS dulu cari informasi, ucap seorang perempuan yang mengaku kakak kandung Butet. Rumah kontrakan almarhum tampak hanya semi permanen. Saat itu ibu kandung Butet, para tetangga, dan temannya memenuhi area rumahnya. Anaknya yang laki-laki dan masih berusia 6 tahun masih terdiam ketika dipangku oleh saudaranya. Banyak pesan yang disampaikan para tetangga dan keluarga kepada Butet. Ia diminta untuk sabar menghadapi musibah ini. Adik Butet, Hairil Anwar saat diwawancarai mengatakan kalau abang iparnya itu pergi dari rumah pada Senin, 6 Mei 2025. Disebutkan kalau kakaknya sempat mengantarkan ke loket ELS yang ada di Medan. Setelah itu pada malam harinya korban sempat bertelepon dan video call bersama istri dan anaknya. Tujuan abang ipar dari cerita kakak saya ini mau ke Jawa dekat Bekasi mau kerja merantau. Ada saudara di sana, berangkat semalam naik ELS jam 8 pagi, sempat video call saat sudah sampai di Parapat, di Sibolga, kata Anwar. Ia mengaku pertama kali mendapat kabar musibah ini saat masih kerja. Dari berita yang beredar korban tewas banyak yang posisinya di belakang sopir. Aku tiba-tiba dapat berita dari handphone ada kecelakaan ELS, keterangannya yang tewas di belakang sopir. Aku tahu posisi dia itu memang di belakang sopir karena tadi malam sempat VC, lanjut Anwar. Setelah mendapat kabar kecelakaan, ia mewakili keluarga langsung berangkat ke loket ELS di Medan. Di sana ia bertemu dengan pimpinan ELS bernama Alwi. Ia sudah dipastikan memang abang ipar korbannya. Jadi kata Pak Alwi mereka akan bertanggung jawab sampai dibawa ke sini, data-data juga sudah dikirim dan orang jasa raharja juga sudah datang, ucap Anwar. Pukul 18 WIB, pihak keluarga membawa Butet dan anaknya dari rumah kontrakan ke rumah orang tuanya yang ada di Gang Rambutan Desa Bangunsari. Rencananya, jasad suaminya akan disemayamkan di rumah orang tuanya. Kalau anak kakak satu dan itu baru mau masuk SD tahun ini, kata Anwar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.